Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hakim Al-Fatah dari kelas 1 MPIC. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan sosio-emosional pada masa remaja. Yang pertama, penghargaan diri. Menurut hasil studi, di masa remaja, penurunan penghargaan diri pada anak perempuan lebih besar dibandingkan pada anak laki-laki. Salah satu alasannya adalah karena di masa pubertas, remaja perempuan memiliki pencitraan tubuh yang negatif. Penghargaan diri mencerminkan persepsi yang tidak selalu sesuai dengan realitasnya. Penghargaan diri yang tinggi dapat mengacu pada persepsi yang akurat mengenai nilai seseorang sebagai manusia, serta keberhasilan dan pencapaian seseorang. Namun juga dapat mengindikasikan kesombongan, berlebihan, dan merasa superior dengan cara yang sama. Narasisme adalah mengacu pada pendekatan terhadap orang lain yang berpusat pada diri atau self-center. Biasanya pelaku narasisme tidak menyadari keadaan aktual diri sendiri dan bagaimana orang lain memandangnya, menimbulkan masalah penyesuaian pada mereka. Pelaku narasisme berpusat pada diri sendiri, selalu menekankan bahwa dirinya sendiri. Identitas. Identitas merupakan potret diri yang tersusun dari berbagai aspek yang mencakup. Yang pertama, identitas karir, jejak karir dan pekerjaan yang ingin dirintis seseorang. Yang kedua, identitas politik. Apakah seseorang itu konservatif, liberal, atau berada di antara keduanya? Yang ketiga, identitas spiritual adalah keyakinan spiritual seseorang. Yang keempat, identitas relasi adalah apakah seseorang itu lajang, menikah, bercerai, dan seterusnya. Yang kelima, identitas prestasi atau intelektual adalah sejauh mana seseorang termotivasi untuk berprestasi dan intelektualitasnya. Yang keenam, identitas seksual adalah apakah seseorang itu heteroseksual, homoseksual, atau biseksual. Yang ketujuh, identitas budaya atau etnik adalah latar belakang negara seseorang dan seberapa kuatkah orang itu beridentifikasi dengan budaya asalnya. Yang kedelapan, kepribadian adalah karakteristik kepribadian individual seperti introvert atau ekstrovert, bersemangat atau tenang, bersahabat atau kasar, dan lain-lain. Yang kesembilan, identitas fisik adalah citra tubuh individu. Remaja yang berhasil mengatasi konflik identitas tumbuh dengan penghayatan mengenai diri yang menyegarkan dan dapat diterima. Remaja yang tidak berhasil mengatasi krisis identitas atau kebingungan identitas. Krisis adalah periode perkembangan identitas di mana individu berusaha melakukan eksploitasi terhadap berbagai alternatif. Komitmen adalah investasi pribadi di dalam identitas. Difusi identitas adalah status individu yang belum pernah mengalami krisis ataupun membuat komitmen apapun. Mereka tidak hanya membuat keputusan yang menyangkut pilihan pekerjaan atau ideologi, mereka juga cenderung kurang berminat terhadap hal-hal semacam itu. Pernyataan identitas adalah status individu yang telah membuat komitmen namun tidak pernah mengalami krisis. Status identitas itu sering terjadi jika orang tua menurunkan komitmen pada remajanya, biasanya secara otoriter, sebelum remajanya itu memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai pendekatan ideologis dan pekerjaannya sendiri. Moratorium identitas adalah status individu yang berada di pertengahan krisis namun yang komitmennya tidak ada atau hanya didefinisikan secara kabur. Pencapaian identitas adalah status individu yang telah mengalami krisis dan membuat komitmen. Perkembangan spiritual dan religi pada masa remaja. Yang pertama, peningkatan cara berpikir abstrak menjadikan remaja mempertimbangkan berbagai gagasan tentang konsep religius dan spiritual. Yang kedua, cara berpikir idealistik remaja yang meningkat menjadi dasar pemikiran apakah agama dapat memberikan jalan terbaik menuju dunia yang lebih ideal dari sebelumnya.
Yang ketiga, peningkatan penalaran logis remaja, memberikan kemampuan untuk mengembangkan hipotesis dan secara sistematis melihat berbagai jawaban terhadap pertanyaan spiritual. Yang keempat, peneliti telah menemukan bahwa berbagai aspek agama terkait dengan hasil yang positif bagi remaja. Agama juga berperan dalam kesehatan remaja dan masalah perilaku mereka. Yang kelima, kebanyakan remaja yang religius menerapkan pesan kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Pengawasan orang tua terhadap remaja. Pengawasan mencakup mengawasi pilihan remaja terhadap setting sosial, aktivitas, dan rekan-rekannya, serta akademis mereka. Minat terbaru yang melibatkan pengawasan orang tua berfokus pada keterbukaan remaja secara sukarela kepada orang tuanya. Remaja lebih bersedia untuk terbuka kepada orang tua ketika orang tua bertanya kepada mereka. Otonomi dan kelekatan. Ketika remaja didorong untuk meraih otonomi, orang dewasa yang bijaksana akan mengurangi kendali dalam bidang-bidang di mana remaja dapat mengambil keputusan yang masuk akal. Orang dewasa tetap membimbing mereka untuk mengambil keputusan di bidang-bidang di mana pengetahuan remaja masih terbatas. Konflik orang tua dan remaja. Konflik dengan orang tua seringkali meningkat di remaja awal, masih tetap berlangsung selama masa SMA. Kemudian menurun ketika remaja mencapai usia 17-20 tahun. Relasi orang tua dan remaja masih lebih positif ketika remaja meninggalkan rumah untuk berkuliah dibandingkan jika mereka masih tinggal di rumah bersama orang tua. Yang selanjutnya, persahabatan. Menurut Harry Stack Sullivan, selama masa remaja, sahabat menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sosial. Kebutuhan akan intimasi meningkat di masa remaja awal dan memotivasi remaja untuk mencari sahabat. Jika mereka gagal untuk menempa persahabatan yang akrab, mereka akan mengalami kesepian. Dibandingkan dengan anak-anak yang lebih muda, remaja lebih terbuka mengenai hal-hal yang intim dan informasi yang bersifat pribadi kepada kawan-kawannya. Remaja lebih banyak tergantung pada kawan-kawan daripada orang tua untuk memenuhi kebutuhan mereka atas kebersamaan, ketentraman hati, dan intimasi. Kelompok kawan sebaya remaja yang tidak yakin akan identitas sosialnya cenderung lebih menyesuaikan diri dengan kawan sebayanya. Ketidakyakinan ini seringkali meningkat selama masa transisi. Kawan sebaya cenderung lebih menyesuaikan diri ketika ada seorang yang menurut mereka statusnya lebih tinggi. Yang terakhir, pacaran dan relasi romantik. 3 tahapan mencirikan perkembangan relasi romantis di masa remaja yaitu: yang pertama, mulai memasuki afiliasi dan atraksi romantis pada usia 11-13 tahun, dipicu oleh pubertas. Yang kedua, mengeksplorasi relasi romantis pada usia sekitar 14-16 tahun. Terjadi 2 jenis keterlibatan romantis, yaitu pacaran biasa dan pacaran secara berkelompok. Yang ketiga, mengonsolidasi keterikatan romantis pada usia sekitar 17-19 tahun. Dicirikan dengan ikatan emosi yang kuat, lebih stabil dan tahan lama. Konteks sosio-budaya sangat kuat terhadap pola berpacaran remaja. Pacaran mengandung hubungan pria dan wanita dan merupakan bentuk penyesuaian diri selama remaja. Pacaran yang terlalu dini dapat berkaitan dengan masalah perkembangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.